Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, ya kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 118. Dari pasal ini ada 29 ayat. Ya, kita akan baca ayat pertama dan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Mazmur pasal 118 ini diawali dengan satu pernyataan bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian juga diakhiri dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau saya merenungkan hal ini disampaikan, difirmankan, ditulis untuk menegaskan bahwa Tuhan itu benar-benar baik dan kasih setia Tuhan itu bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kalau kita kemudian baca seluruh pasal ini, kita akan menemukan atau ayat-ayat yang kita baca akan menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kalau kita baca umpamanya di dalam ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ketika di dalam kehidupan ini menghadapi kesesakan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, maka ketika kita berseru, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menunjukkan perhatiannya kepada kesesakan yang kita alami, kemudian Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi segala kesesakan yang ada. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 juga
tuliskan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku untuk menolong aku dan akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bagi pemazmur ini, dia sangat percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihaknya. Sehingga kalau Tuhan ada di pihaknya, maka bukan saja kemudian Tuhan ada, Tuhan menyertai, tetapi Tuhan yang menjadi penolong di dalam segala perkara. Maka dia katakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana bukan saja Tuhan memberikan kelegaan pada waktu kesesakan, bukan saja Tuhan ada di pihak kita untuk senantiasa menolong kita, tapi Tuhan juga melindungi kita. Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi kesesakan demi kesesakan yang ada. Sehingga dalam pasal ini, tadi saya katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa sih kok Tuhan itu berkenan untuk melakukan semuanya bagi setiap kita. Jadi dikatakan ketika kita berdua, karena kesesakan Tuhan kemudian memberikan kelegaan. Tuhan selalu ada di pihak kita untuk menolong kita. Tuhan selalu ikut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan senantiasa melimpahi kita dengan anugerah, kasih karunia, dan rahmat-Nya setiap saat, setiap waktu, bahkan selalu baru setiap pagi. Tuhan juga rela menderita mati di atas kayu salib untuk memberikan jaminan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Tuhan melakukan itu semua bagi setiap kehidupan kita? Kalau normalnya apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu pemberian, tentu ada hal-hal yang sudah dilakukannya. Umpamanya seorang pelajar ketika dia bisa mencapai satu prestasi dalam pelajarannya, yang mendapatkan ranking juara di kelasnya, lulus dengan predikat cum laude, pasti akan mendapatkan penghargaan, pasti akan mendapatkan pujian. Normalnya seperti itu. Ketika bekerja, kemudian punya prestasi yang baik dalam pekerjaannya,
boleh mendatangkan untung yang besar bagi perusahaan atau usaha di mana dia bekerja, pasti akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan atau di mana dia bekerja. Ada sesuatu yang telah dilakukan, diberikan, dicapai, ya, sehingga pemberinya itu merasa berhutang budi kepada seseorang, akhirnya kemudian memberikan sesuatu penghargaan kepada orang itu. Itu yang normal secara ukuran dunia. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak demikian. Apakah Tuhan merasa berhutang budi kepada kita? Apakah kita begitu luar biasa baiknya, tanpa cacat, tanpa celah, tidak ada kekurangannya, sehingga sampai Tuhan memberikan sesuatu yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita? Apakah Tuhan berkewajiban untuk membalas budi baik kita atau jasa-jasa kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang baik bagi setiap kehidupan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan, tetapi karena Tuhan memang baik. Tetapi karena Tuhan memang baik, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kita sempurna di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita, itu memang karena Tuhan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya yang tidak pernah berubah, sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur ini, maka pemazmur kemudian mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur karena kebaikan-kebaikannya. Maka dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan di pasal ini saja, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur ini berulang kali ini diserukan, ya, merupakan ajakan, himbauan kepada setiap kita, lebih-lebih yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami kasih-Nya Tuhan, yang sudah merasakan anugerah yang daripada Tuhan, yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, yang sudah mengalami pembelaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka
Satu hal yang sungguh perlu kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas kasih setianya, bersyukur atas kebaikan-kebaikannya. Bahkan sekalipun keadaannya sedang tidak baik menurut ukuran kita, tetapi tidak membuat kita kemudian putus asa, tidak membuat kita kemudian bersungut-sungut, tidak membuat kita kemudian mengeluh di hadapan Tuhan, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita sangat percaya jikalau segala sesuatu yang menurut ukuran kita tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita mau, pasti Tuhan punya rencana-rencana yang baik, punya rencana-rencana yang indah di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke 11 sampai ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk menyampaikan di dalam doanya, kalau kita membaca pasal 3 dari kitab Habakuk ini adalah seruan doa dari Habakuk dan keyakinannya Habakuk terhadap Tuhan. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini adalah satu keadaan yang tentu tidak pernah diharapkan ya bagi mereka yang menanam. Sebagaimana seorang petani ketika dia menggarap ladangnya, menggarap sawahnya, kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman yang diharapkan nanti dari ladangnya, dari tanaman-tanaman yang ditanam akan menghasilkan. Kalau menanam padi, ya nanti panen padi. Kalau menanam jagung, ya nanti bisa panen jagung. Kalau menanam ubi, yang bisa memanen ubinya. Tapi saat itu tidak dikatakan oleh Habakuk ya, bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan.
Seharusnya dalam keadaan seperti ini pasti akan kecewa, ya, rugi. Sudah bersusah payah, berjerih lelah sedemikian rupa, tetapi tidak ada hasil yang didapatkannya. Demikian juga ketika kemudian memelihara ternak. Diharapkan dari memelihara ternak itu ketika diberi makan yang bergizi, kemudian ternaknya bisa menjadi gemuk dan bahkan boleh beranak pinak dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Namun di sini dikatakan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan sama sekali. Keadaan-keadaan yang sedemikian. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang sedemikian, Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keyakinan Habakuk adalah bahwa Tuhan dalam keadaan yang sedemikian tidak akan pernah kemudian meninggalkan, membiarkan, dan Habakuk sangat percaya bahwa apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi tidak membuat dia kemudian kecewa, bersungut-sungut, tetapi dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya dalam keadaan seperti itu, Habakuk tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebagai seorang nabi, kami sangat percaya Habakuk tahu betul apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi itu. Karena dia tahu bahwa kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada hal-hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang bisa memahami akan kasih yang daripada Tuhan. Maka dia katakan sekalipun boleh dikatakan semua gagal, semua tidak mendatangkan kebaikan, tetapi aku tetap bersorak-sorak, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan, sebab aku tahu, sebagai pemazmur juga katakan, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan tidak akan terus membiarkan dalam keadaan yang sedemikian, tapi Tuhan pasti akan memberikan perkara-perkara yang indah, akan menyatakan kasih-Nya lebih besar lagi, akan menyatakan kuasa-Nya yang sangat dahsyat dan luar biasa. Maka kehidupan yang seperti ini yang perlu terus kita bangun dan kita hidupi di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak kemudian menjadi putus asa, kita tidak menjadi bersungut-sungut, tapi kita bisa memahami segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kita.
Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada satu keyakinan yang Habakuk miliki dalam hidupnya. Di dalam segala keadaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu, Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah itu yang menyelamatkan aku. Artinya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatannya. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyanggupkan untuk bisa menghadapi semuanya itu. Tuhan yang memberikan kekuatan sampai akhirnya, Tuhanlah yang pasti akan menyelamatkan keadaan yang terjadi. Karena pemulihan demi pemulihan bagi orang yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tetap percaya dan mempercayakan semua kepada Tuhan, pasti akan Tuhan buat di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan seperti itu, Habakuk mengatakan bahwa Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, yang seharusnya lemah, yang seharusnya ngelukro, yang seharusnya tidak berdaya, tapi Tuhan yang menjadi kekuatannya itu akan membuat kakinya seperti kaki rusa. Kaki rusa itu sekalipun kecil, tetapi kuat, bisa berlari, melompat ke sana kemari, dikatakan berlompat-lompat atau berjejak di bukit-bukitku, bisa mengatasi semuanya. Masalah, persoalan, tantangan apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan dan Tuhan akan menyelamatkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, Tuhan akan mengubah menjadi keadaan-keadaan yang baik oleh karena kasih setianya, oleh karena kebaikannya. Maka mengajarkan bagi kita semua dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun juga, Tuhan ingin agar supaya kita tetap bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, maka mendorong kepada kita untuk senantiasa membalas akan kebaikan-kebaikan Tuhan, membalas akan kasih-Nya. Rasul Paulus di dalam surat Rom pasal 11 ayat yang ke-36 mengatakan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya bahwa ketika kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, menyadari kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan, maka kita harus terus bersyukur dalam segala keadaan.
Karena sekalipun keadaan yang terjadi tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi kita sangat percaya di balik apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, Tuhan punya rencana-rencana yang baik. Nah, di dalam keadaan-keadaan seperti itulah kita harus tetap terus berusaha, rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita menyadari, sebagaimana Paulus juga menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan biar semuanya juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang ada pada kita yang terbaik, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ya. Maka Rasul Paulus benar-benar mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mentaati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga sampai pada akhir hidupnya Paulus mengatakan bahwa aku sudah sampai pada garis akhir, kematianku sudah dekat. Ya. Artinya bahwa Rasul Paulus menyadari betul segala sesuatu yang dia telah kerjakan, yang Tuhan kehendaki dari hidupnya, itu sudah dia lakukan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, inilah yang perlu juga bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tenggelam di dalam kesesakan hidup kita. Kita tidak tenggelam dalam masa-masa yang sulit yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Tapi mari kita bangkit. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita lakukan, mari kita bangkit, kita lakukan bersama-sama. Tuhan menghendaki supaya kita bisa menjadi terangnya. Mari kita, ya, dengan apa yang ada pada kita menjadi terang Kristus. Kita menjadi garam di tengah-tengah ketawaran dunia ini. Kita terus memberitakan Injilnya, memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, menyaksikan cinta kasih-Nya melalui setiap kehidupan kita. Dan bahkan boleh menyatakan kuasa Tuhan bagi dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita bukan saja kita bisa merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia yang daripada Tuhan, tetapi sebagai rasa syukur kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Agar supaya kita bisa senantiasa mempermuliakan namanya Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita dilahirkan di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita dihidupi dari bumi Indonesia, maka kita pun juga harus berpikir apa yang bisa kita berikan bagi Indonesia, bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kalau sekarang kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan, ya, tantangan-tantangan yang begitu besar, inilah bagian yang harus kita lakukan. Saya sangat percaya setiap doa-doa yang kita naikkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perkara-perkara yang ajaib, yang besar, Tuhan pasti akan nyatakan. Dan
pada akhirnya melalui peran kita, ketika kita boleh ikut ambil bagian di dalamnya, maka kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi bangsa dan negara ini, untuk menjadi bangsa yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, dan menjadi bangsa yang senantiasa ada di dalam kasih-Nya, ada di dalam berkat-berkat-Nya, lebih-lebih berkat-berkat secara rohani, menjadi bangsa negara yang percaya, mengakui, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.